Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas D4 OTP tingkat 2, akan memaparkan hasil kerja kami untuk tugas uji validitas dan reliabilitas dengan 30 responden menggunakan instrumen PSQI yang bertujuan untuk mengetahui kualitas tidur pada penyintas bipolar. Instrumen PSQI ini terdiri dari 18 pertanyaan dengan 7 komponen, yaitu komponen 1, kualitas subjektif, komponen 2, latensi tidur, komponen 3, lama tidur, komponen 4, efisiensi tidur, komponen 5, gangguan ketika tidur, komponen 6, menggunakan obat tidur, dan komponen 7, terganggunya aktivitas di siang hari. Seluruh komponen tersebut digunakan untuk menentukan skor total. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan seluruh data. Selanjutnya, kami akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan instrumen yang telah diisi oleh responden kami, yaitu penyintas bipolar disorder. Karena instrumen PSQI ini terdiri dari 18 pertanyaan, maka kami akan melakukan uji validitas berdasarkan 18 pertanyaan tersebut. Uji korelasi kami lakukan dari 18 pertanyaan yang kami berikan kepada 30 responden. Setelah dilakukan uji korelasi, maka didapatkan hasil berikut. Karena kami menggunakan 30 responden, maka R-tabel pada signifikansi 5% adalah 0,361. Untuk mengetahui valid atau tidaknya dapat dilihat dari percent correlation dan signifikansinya. Nah, untuk percent correlation pada pertanyaan 1 adalah pada pertanyaan 1, percent correlation didapatkan 0,488, di mana lebih besar dari 0,361 dan signifikansinya 0,006, di mana kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Pada pertanyaan kedua, percent correlation-nya didapatkan 0,698, di mana lebih besar dari 0,361 dan signifikansinya 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka juga dinyatakan valid. Pada pertanyaan ketiga, didapatkan percent correlation-nya sebesar 0,488, di mana lebih besar dari 0,361 dan signifikansinya 0,06, di mana lebih dari 0,5, maka juga dinyatakan valid. Selanjutnya, pada pertanyaan keempat, didapatkan hasil percent correlation-nya 0,585, di mana lebih besar dari 0,361 dan signifikansinya 0,001, di mana kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Dari pertanyaan kelima, percent correlation-nya didapatkan 0,518, di mana lebih besar dari 0,361 dan signifikansinya 0,03, di mana kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5B, percent correlation-nya didapatkan 0,518, di mana lebih besar dari 0,361 dan signifikansinya 0,003, di mana kurang dari 0,05, maka juga dinyatakan valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5C, didapatkan percent correlation-nya 0,086, di mana itu lebih kecil dari 0,361 dan signifikansinya 0,652, di mana lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5D, percent correlation-nya didapatkan 0,494, di mana lebih besar dari 0,361
dan signifikansinya 0,006, di mana lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan valid. Selanjutnya dari pertanyaan 5E, didapatkan percent correlation-nya 0,038, di mana lebih kecil dari 0,361, dan signifikansinya 0,844, di mana lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5F, didapatkan percent correlation sebesar 0,151, di mana lebih kecil dari 0,361, dan signifikansinya 0,427, di mana itu lebih besar dari 0,05. Maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5G, didapatkan hasil dari percent correlation-nya sebesar 0,258, di mana itu lebih kecil dari 0,361, dan signifikansinya 0,169, di mana itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5H, didapatkan percent correlation-nya sebesar 0,528, di mana itu lebih besar dari 0,361, dan signifikansinya 0,003, di mana lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5I, didapatkan hasil dari percent correlation sebesar 0,238, di mana itu lebih kecil dari 0,361, dan signifikansinya 0,205, di mana itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dari pertanyaan 5C, didapatkan hasil dari percent correlation sebesar 0,409, di mana itu lebih besar dari 0,361, dan signifikansinya 0,25, di mana itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan valid. Selanjutnya, dari pertanyaan ke-6, didapatkan hasil percent correlation-nya sebesar 0,699, di mana itu lebih besar dari 0,361, dan signifikansinya 0,000, di mana itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Selanjutnya, dari pertanyaan ke-7, percent correlation-nya didapatkan hasil sebesar 0,022, di mana itu lebih kecil dari 0,361, dan signifikansinya 0,97, di mana lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dari pertanyaan ke-8, didapatkan hasil dari percent correlation sebesar 0,433, di mana itu lebih besar dari 0,361, dan signifikansinya 0,17, di mana itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan valid. Yang terakhir, dari pertanyaan ke-9, didapatkan hasil dari percent correlation-nya sebesar 0,726, di mana itu lebih besar dari 0,361, dan signifikansinya 0,000, di mana itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Setelah dilakukan uji korelasi, kemudian akan dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas didapatkan dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 9. Jadi, uji reliabilitas terdiri dari 18 pertanyaan dari instrumen PSII ini. Setelah semua pertanyaan dimasukkan ke kolom item, maka langkah berikutnya adalah memencet bagian statistik, kemudian dicentang di bagian scale if item deleted, kemudian continue, kemudian OK, maka akan terlihat hasil dari reliabilitas ini. Setelah dilakukan uji reliabilitas, maka didapatkan hasil dari reliabilitas sebesar 0,760, di mana itu lebih besar dari 0,60, yang berarti dari ke-18 pertanyaan tersebut dinyatakan reliable.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.